Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Rahayu dimanapun berada yang semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama panjatkan syukur kita kepada Allah atas segala karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan karunia dan kenikmatan itu kita masih bisa melakukan berbagai macam aktivitas kehidupan kita, baik itu aktivitas ibadah secara langsung maupun aktivitas keseharian kita, yang mana kita sama-sama mengharap kepada Allah agar seluruh rangkaian aktivitas yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai bangun tidur kembali tercatat sebagai amal ibadah di hadapannya. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman yang membawa cahaya Islam kepada umatnya, yang manapun kita sama-sama berharap agar semoga Allah mempertemukan kita bersama Rasulullah SAW di surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Saf Rahayu yang dirahmati Allah, kita sedang berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Maka tentunya menjadi harapan kita agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang berhasil. Maka salah satu hal berhasil atau tidaknya Ramadan atau puasa Ramadan kita adalah tercapai atau tidaknya tujuan dari diwajibkannya Ramadan itu. Salah satu hal yang menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya puasa Ramadan kita adalah apakah tercapai atau tidak nilai-nilai ketakwaan yang menjadi tujuan daripada diwajibkannya saum Ramadan. Sebagaimana yang sudah kita mafhum, la'allakum tattaqun. Maka ada hal yang perlu kita upayakan, perlu kita usahakan agar kemudian nilai Ramadan hari ini atau tahun ini itu betul-betul menjadi Ramadan yang berhasil, yaitu dengan menghadirkan nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan kita. Maka kita bisa melihat kemudian mengkaji ayat Al-Quran yang menceritakan atau yang menjabarkan tentang ciri-ciri orang bertakwa. Salah satunya adalah di surat Al-Baqarah, ya, di awal-awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi ciri orang-orang bertakwa menurut ayat di Al-Baqarah ini yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang kemudian beriman kepada yang gaib, yaitu tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengimani Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah dan semua amalan itu harus bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat misalkan di hadis ya tentang saum ini, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Maka ketika kita saum itu harus dilandasi dalam keimanan. Karena amal-amal yang tidak dilandasi dengan keimanan tentunya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Termasuk saum yang berhasil itu yang kemudian menjadikan seseorang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilandasi dengan imanan wahtisaban. Tidak hanya sekedar saum kemudian terpaksa atau karena ikut-ikutan dan sebagainya, tapi harus dilandasi dengan keimanan, ya. Maka dalam hadis Nabi SAW yang lain disebutkan hadis yang tentang Nabi Muhammad SAW itu berdoa, ya, atau mengucapkan amin ketika naik ke mimbar, yang mana ternyata ketika ditanya oleh para sahabat, ternyata pada waktu itu malaikat sedang berdoa, ya. Di antara doanya adalah syaqiyun abdu, ya, sungguh celaka seorang hamba, ya, man adraka Ramadan, kemudian dia mendapati Ramadan, kemudian ketika Ramadan itu pergi, falam yughfarulah, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kaitan dengan yang tadi, ya, man shoma ramadhana. Jadi berarti kebalikannya, orang yang saumnya berhasil itu adalah cirinya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Nah, sedangkan di hadis yang tadi, kalau saumnya tidak dilandasi dengan keimanan, maka mana mungkin dia akan mencapai saum yang berhasil, ya. Maka segala sesuatu itu harus dilandasi dengan keimanan. Inilah ciri pertama yang kemudian harus kita upayakan, harus kita landasi dalam melaksanakan amalan. Maka sahabat Rahayu atau sahabat Sof Rahayu dimanapun berada, maka mulai saat ini, dari sekarang juga kita mari sama-sama kemudian mengoreksi diri kita. Apakah saum kita itu betul-betul dilandasi karena iman kepada Allah? Artinya
kita melaksanakan saum itu adalah atas ketundukan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, atau karena nggak enak, atau karena hanya ikut-ikutan ya dan sebagainya. Maka kemudian ini pondasi yang sangat utama agar kemudian saum kita itu menjadi saum yang berhasil. Karena mana mungkin seseorang itu bisa menggapai nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupannya manakala iman di dalam hatinya kemudian tidak dihadirkan dan ditumbuhkan dengan upaya dan usaha kita untuk bisa menghadirkan keimanan tersebut. Maka kembali kepada niat kita mengerjakan saum termasuk amal-amal yang lain itu harus dilandasi karena kepatuhan dan ketundukan kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Maka sahabat Shaf Rahayu dimanapun berada, di bulan Ramadan ini adalah salah satu momentum kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kemudian membimbing kita, mentarbiyah ya di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah dengan meningkatkan keimanan kita agar kemudian Ramadan kita atau saum Ramadan kita itu menjadi saum Ramadan yang betul-betul berhasil, tidak hanya lewat tapi betul-betul berhasil. Kemudian dosa-dosa kita diampuni, keimanan kita meningkat, ketaatan kita pun meningkat. Maka itulah yang menjadi harapan kita dengan adanya saum, dan mudah-mudahan keimanan itu bisa kuat sampai 1 tahun ke depan, ketemu lagi dengan Ramadan di tahun depan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.